Oke, halo standar semuanya. Ketemu lagi dalam program Stand Live yang sudah kita nanti-nantikan semuanya. Tentunya bersama saya Doni Kristianto. Di Stand Live episode kedua ini, kami menyapa buat seluruh teman-teman semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Apa kabar teman-teman? Di pekan keempat, kita memasuki pembelajaran jarak jauh. Semoga teman-teman tetap semangat, sekalipun kita harus belajar dari rumah. Tetap dijaga semangat dan juga konsentrasinya belajar dan juga di tengah-tengah menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya, selamat menunaikan ibadah puasa. Setelah di episode perdana pada minggu lalu kita berbincang aktual bersama Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN, Bapak Rahmadi Murwanto. Kita mengupas tuntas mengenai dilematika ataupun permasalahan-permasalahan yang muncul selama kita menjalankan PJJ. Dan di episode kedua kali ini kita akan santai sejenak, kita akan membahas topik yang cukup ringan, tetapi ini sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena media sosial di zaman sekarang itu sudah lebih daripada sekedar untuk kita berkoneksi dengan teman-teman kita yang ada di seluruh belahan dunia. Oleh karena itu, pada sore hari ini kita akan membahas tema pemanfaatan media sosial untuk penyelenggaraan event dalam jaringan atau online. Dan tentunya saya tidak sendiri pada hari ini, saya ditemani oleh seorang narasumber yang juga merupakan alumni PKN STAN. Beliau merupakan alumni D3 Pajak tahun 2006, alumni D4 Pak Akuntansi 2013, pelaksana di KPP Pratama Blora tahun 2010 sampai 2013. Beliau merupakan sosial media spesialis Direktorat P2 Humas DJP selama 4 tahun dari 2015 sampai 2019 dan juga merupakan tax manager di PT Berdikari Persero tahun 2019 hingga saat ini. Dan bulan depan beliau akan menjabat sebagai AVP Head of Corporate Income Tax Indosat Oredo per bulan Juni tahun 2020. Perjalanannya di dunia media sosial sudah sangat panjang, teman-teman. Pernah menjadi event director reuni Akbar Ikanistan tahun 2019 yang berhasil mendatangkan bintang-bintang yang luar biasa sampai sekelas Kahitna sekalipun. Beliau juga merupakan founder dari Radio Blast pada tahun 2013 dan pernah menjabat sebagai Menteri Seni dan Budaya BEM Ikanistan tahun 2014. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah dari kejauhan, Mas Mediawan Sesargian Syah, atau yang akrab kita sapa dengan Mas Mehmet. Halo Mas Mehmet. Halo Doni, selamat sore semuanya, selamat sore Stanners, dimanapun Anda berada. Selamat melaksanakan kuliah jarak jauh, selamat beraktivitas juga di bulan Apa kabar Ramadan. Mas Mehmet? Ya baik, Alhamdulillah baik. Masih lancar puasanya sampai hari ke-14 Mas Mehmet? Masih lancar puasanya karena WFH juga, jadi cenderung lebih rileks ya ngatur waktunya. Santai jadi. Lebih rileks ya. Ya. Masih on time sahurnya ya Mas ya? Belum pernah nggak sahur kali ya? Kalau sahur, kadang sahur, kadang enggak kan tergantung ya. Kalau ngantuk babasin sekalian lah. Iya. Yang penting tetap dijaga semangatnya. Nah, Mas Mehmet, mungkin apa nih perasaannya setelah sekian lama lulus nih? Mungkin menyapa dulu sekali lagi teman-teman kita yang adik-adik juniornya yang sudah terpaut cukup jauh nampaknya Mas Mehmet ya. Ya lumayan sih, berarti kalau misalkan dihitung-hitung saya lulus D3 itu 2009, sekarang udah 2020, berarti 11 tahun yang lalu lulus. Jadi kayak misalkan mungkin ada semacam apa ya, cukup jauh lah, mungkin 10 tahun bukan waktu yang pendek, tapi juga kalau misalkan saya ketemu anak-anak PKN sekarang, kayak kemarin ngurusin reuni juga, ya meskipun jaringan 10 tahun, tapi kalau ngobrol masih nyambung-nyambung aja, entah saya yang berjiwa muda atau mereka yang sekarang nuansanya lebih tua, saya nggak tahu yang mana. Oke Mas Mehmet. Nah, kalau kita mau bahas nih, sekarang kita mau masuk ke topik kita nih di media sosial. Gimana sih kalau Mas Mehmet melihat sekarang perkembangan media sosial? Kalau kita lihat kan sekarang udah nggak hanya sekedar untuk kita berkoneksi dengan teman-teman kita yang ada di luar kota, yang ada di luar negeri, tapi sudah menjadi juga sarana teman hidup kita sehari-hari, Mas. Sebagai sarana penghibur, apalagi di saat-saat masa pandemik ini. Sejatinya bagaimana sih perkembangan daripada media sosial yang setahu dari kacamata seorang Mas Mehmet? Apa ya, dari kacamata saya saya nggak begitu ahli banget, soalnya juga media sosial mungkin karena tuntutan pekerjaan pernah menjadi salah satu bagian dari istilahnya apa ya, bagian keseharian. Cuma makin kesini kan peran media sosial jadi semakin penting, apalagi saat pandemi kayak gini ya, WFH kayak gini, orang-orang sudah nggak bisa ketemu secara physically. Jadi ada keterbatasan orang-orang ketemu secara fisikal, akhirnya ketemunya secara sosialnya melalui dunia maya, dan itu menurut saya
sangat terbantu sekali dengan adanya media sosial. Semakin banyak media sosial yang berkembang, semakin banyak usernya kita yang menggunakan media sosial, maka semakin banyak pula relasi yang terbit, yang hadir di jagat media sosial. Tidak kalah pentingnya dengan jagat penyata, seperti itu mungkin. Mas Omes sendiri aktif di sosial media mana nih, Mas? Mungkin Oh, banyak yang kepo-kepo nih. jadi kalau misalkan saya sendiri sebenarnya kalau secara pribadi saya tidak terlalu aktif ya, maksudnya artinya kalau pribadi saya Instagram main, Media One CS, Twitter main, Media One CS, tapi di sana lebih cenderung bukan apa ya, tidak sebagai aktivis sosial media karena memang saya agak memisahkan nih mana yang pekerjaan, mana yang kehidupan pribadi karena kalau buat saya akun saya pribadi adalah representasi saya di dunia maya, jadinya otomatis yang saya hadirkan di sana adalah persona saya yang keseharian gitu. Berbeda dengan ketika saya harus mengelola akun media sosial brand atau instansi ataupun organisasi, itu ada sebuah perbedaan yang signifikan. Nah, kalau hari ini kan kita pengen fokus nih Mas di topik tentang media sosial sebuah komunitas atau kita sebut mungkin instansi kalau kita bicara tentang suatu kelompok ya. Nah, banyak sekali kalau sekarang itu kan lebih banyak kalau media publikasi yang digunakan oleh komunitas itu hanya sekedar menjadi sebuah ajang untuk mereka mereport Mas. Misalnya after movie, mereka mengadain lomba, hanya sekedar announcement untuk di sana. Nggak ada lagi konten-konten yang lain yang mereka siapkan Mas. Nah, kalau menurut Mas Mehmet setelah bertahun-tahun berkecimpung di dunia media sosial, khususnya di salah satu instansi besar Mas, di Direktorat Jenderal Pajak sebagai taxman ya, yang terkenal banget, udah pernah meraih segudang prestasi, ya kan, taxman di DJP. Sejatinya sebuah akun media sosial milik daripada instansi atau komunitas itu idealnya fungsinya seperti apa Mas? Apakah hanya laporan kinerja atau ada fungsi-fungsi lain? Jadi gini ya, sebenarnya nama juga media. Media itu kan apa ya, dia muruhannya adalah sebagai sarana komunikasi gitu. Komunikasi kan tidak hanya after, tapi juga ada yang namanya before, ada juga namanya proses juga. Jadi sebisa mungkin ketika fungsi media itu tidak terbatas hanya ketika selesai, tapi juga dia bagaimana dari awal mula itu selalu mereportase apa yang sudah dilakukan dari institusi atau kegiatan yang terkait gitu. Kalau misalkan kita mengelola sebuah kegiatan, nggak akan afdol ngomongin media sosial sebagai komunikasi ketika selesai aja, enggak. Tapi dari sebelumnya, dari promosi, dari membangun persepsi publik, dari membangun ekspektasi orang, dari membangun pencitraan juga, sehingga orang itu jadi tertarik sama event, kemudian eventnya bergerak, setelah eventnya selesai, jadi ada report. Jadi itu sebuah sinambungan. Jadi nggak selamanya hanya sebagai selesai penyaji ketika sudah berakhir, tetapi juga dari awal, tengah, dan akhir itu semua mengiringi. Karena media itu sejatinya adalah mengiringi di mana kegiatan berjalan. Kegiatannya mulai, media mulai, kegiatan selesai, media selesai. Seperti itu. Kalau untuk masalah konten, Mas, misalnya, apakah konten-konten yang dipublikasikan itu hanya terkunci atau terpaku hanya pada apa yang dikerjakan oleh lembaga atau komunitas itu sendiri, Mas? Misalnya, kita bicara komunitas misalnya futsal, Mas. Apakah mereka sebagai media publikasi komunitas sepak bola hanya memposting, oh kita mau buat event nih, dari mulai persiapan, dari mulai pendaftaran, sampai nanti after movie siapa yang juara dan sebagainya. Atau misalkan boleh nggak sih sebuah akun komunitas itu memposting sesuatu yang lebih daripada tupoksi mereka. Misalnya kalau sepak bola itu mungkin buat trivia Mas, oh ternyata pemain bola yang paling mahal di dunia saat ini siapa gitu. Yang intinya memberikan edukasi lebih kepada masyarakat Mas. Jadi kembali ya, peran media sosial kan sebagai media gitu. Pertama kalau media itu paling pertama harus ditentukan adalah siapa marketnya gitu. Yang dituju itu siapa. Jadi ketika sudah menentukan siapa yang tuju, baru kita menentukan nanti warna medianya seperti apa gitu. Nah nanti ketika sudah menentukan warna medianya, katakanlah saya mau yang engage, mau yang dekat, mau yang tidak berjarak. Ya dia akan mempersonifikasikan, akan membuat satu strategi komunikasi yang dia itu benar-benar nggak berjarak sama audiensnya. Contohnya tadi kayak misalkan apakah sepak bola, ketika komunitas sepak bola harus cerita soal eventnya doang, kan nggak melulu. Kalau misalkan dia punya marketnya adalah, saya pengen deket sama followernya nih, jadi ya semuanya dikasih. Jadi ada namanya pelibatan, itu yang engagement kan kalau bahasa Indonesianya itu pelibatan ya. Jadi satu akun tuh kayak melibatkan semua yang ada melihat di situ menjadi bagian dari representasi akun tersebut. Jadi tidak ada yang namanya
saya mendikte kamu harus baca ini, mencerna ini, tapi kamu juga, ayo kamu tuh sukanya apa, nanti saya kasih informasi tentang itu. Nah itu yang jadinya membuat spektrum satu media sosial itu apa yang ada itu sangat lebar. Nanti kalau udah tahu spektrumnya baru kita tentuin nanti mau seperti apa nih publikasinya, macamnya. Mau foto kah, video kah, grafis kah, ataupun apapun itu namanya nanti. Berarti paling penting sebenarnya dari awal kita mencoba riset ya Mas. Sebenarnya market kita, pasar kita ini siapa? Apa yang mereka suka? Dan kemudian kita mencoba mensajikan semaksimal mungkin apa yang mereka suka, tapi tetap menjaga ranahnya kita. Kalau memang kita di bidang sepak bola, mungkin yang akan kita tayangkan ya seputar sepak bola. Nggak etis dong kita akun sepak bola tapi ke bulu tangkis kan, nggak nyambung juga. Kira-kira gitu kali Mas. Iya, jadi memang seperti itu. Tapi tetap dari awal adalah pertama tentuin marketnya dulu. Karena nanti setiap market tuh punya behavioral yang berbeda gitu. Contohnya saya pernah mengelola akun Direktorat Jenderal Pajak, itu audiens yang kita tentukan di sana adalah umur 18 sampai 34 tahun gitu. Jadi setiap konten yang dibikin jadinya akan relate sama kehidupan orang di umur 18 sampai 34 tahun. Kalau misalkan ada outlier, misalkan di luar usia segitu, merasa nggak relate sama kontennya, memang kontennya itu tidak diperuntukkan buat mereka. Jadi ada segmentasi yang emang fokus gitu ya. Jadi kayak misalkan sepak bola, ya sepak bola pasti ngomongin sepak bola. Saya di Dijen Pajak pasti ngomongin pajak. Cuma akan lebih spesifikasi lagi ketika kita sudah menentukan target audiensnya seperti apa. Jadi bakal banyak kreativitas, cuma kita tinggal menentukan. Boleh bebas, tapi batasannya adalah satu titik ini, satu titik ini. Kita ngomongin di sini. Isinya silahkan kamu buat apa aja. Nah, itu baru kita ngomongin nanti strategi komunikasi yang akan terdetil. Kayak gitu. Ya. Nah, banyak sekali kan sekarang akun komunitas itu, hampir semua komunitas itu pasti punya media sosial, Mas. Karena mereka berlomba-lomba ingin menghadirkan citra di masyarakat. Atau mungkin wajah yang baik, wajah yang terkesan dekat dengan masyarakat. Betul. Sebenarnya seberapa powerful sih sebuah media sosial itu bisa mengubah citra suatu komunitas, Mas? Sangat bisa gitu sebenarnya. Kalau kita ngomongin seberapa mampu, itu sangat mampu sebenarnya, karena seperti tadi saya bilang di awal, Don, ya, kita kan sekarang di era di mana orang itu pertemuan fisikal adalah nomor sekian setelah pertemuan sosial gitu. Sosial ketemunya itu bisa ketemu di dunia maya. Jadi bisa jadi orang itu mencitrakan dirinya bagus di dunia maya. Kan sekarang banyak tuh, kalau ya problematika remaja lah, kayaknya dia orangnya asik nih ketika di chat, ketika di Twitter, di Instagram, tapi ketika ketemu kok orangnya dia pendiam, nggak suka ngomong, kaku. Nah, itu adalah hasil dari pencitraan. Jadi itu sangat-sangat penting gitu, dan sangat-sangat orang itu dengan citra itu dibangun, ekspektasi juga dibangun. Kita membangun citra sebuah katakanlah institusi, pasti ada ekspektasi dong. Nah, tinggal gimana institusi itu atau pribadi itu sebagai internalnya memperbaiki dalamnya. Jadi ekspektasi ketika ketemu sama realita tidak begitu banyak berbeda. Itu yang paling penting sih, Don. Jadi apakah bisa mengubah brand? Bisa banget. Cuma yang paling nggak kalah pentingnya adalah ketika pertemuan fisik itu terjadi, itu physical meeting itu terjadi, nggak ada yang namanya kejatuhan ekspektasi gitu. Jadi ekspektasi yang dibangun harus selaras dengan kondisi real yang ada. Seperti itu sih kalau aku pikir sih. Sepengetahuan Mas, atau mungkin dari cerita-cerita mungkin pernah ketemu dengan admin-admin yang lain gitu Mas, dari komunitas yang lain. Ada nggak sih justru keadaan sebaliknya yang terjadi ketika mereka terjun ke media sosial, justru citra publiknya malah jadi lebih buruk dari sebelumnya, Mas? Bisa jadi seperti itu juga kan kalau kita salah mengelola. Betul. Kalau citra itu sebenarnya kan ini yang paling penting sebagai admin media sosial itu, kita adalah menjaga citra orang banyak ya, institusi, bukan kita sendiri. Makanya tadi saya juga bilang, saya pribadi sama citra saya ketika mengelola akun institusi akan sangat berbeda gitu. Di akun institusi saya bisa sangat lucu, sangat kocak, tapi ketika di akun pribadi mungkin saya biasa aja gitu, orang yang sangat biasa. Nah, itu kenapa? Karena di akun institusi itu kita melindungi orang banyak. Pertama, kita menerjemahkan wajah orang banyak. Yang kedua, itu dilakukan secara kontinu dalam waktu yang cukup lama gitu, Don. Nggak ada ketika kita mengelola satu event kan, sampai eventnya selesai itu kan nggak cuma 1-2 hari ya, tapi lama ya. Nah, itu kadang-kala memang ada penjagaan supaya kita nggak terpleset istilahnya kalau kita ngomongin media sosial itu. Jangan sampai kita kepleset lah. Jangan sampai kita membuat sesuatu yang akhirnya jadi blunder. Tapi kalau saya lihat sampai saat ini yang citranya anjlok secara masif itu nggak ada. Mungkin sekali 2 kali istilahnya
sekali dua kali salah ngomong atau salah post sesuatu, tapi secara jangka panjang masih tetap bagus biasanya, karena habis itu biasanya bounce back, ada permintaan maaf, kemudian peningkatan layanan, kemudian akhirnya ada evaluasi, karena itulah yang nanti menentukan gimana persepsi publik itu dibentuk, nggak cuma satu atau dua kejadian, tapi secara kontinu. Oke, benar-benar. Jadi teman-teman semua standar ya yang mungkin punya komunitas, entah itu kalau di kampus misalkan entah itu UKM ataupun misalnya yang BEM, HMJ, BLM, hati-hati dalam menggunakan akun media sosial komunitas karena itu bisa menjadi pisau bermata dua ya Mas ya. Bisa jadi baik, bisa juga jadi buruk buat kita, tergantung kita menggunakannya seperti apa. Nah, maka dari supaya itu, kita lebih gimana tuh Mas? Maka dari itu jadi admin media sosial tuh nggak boleh baper sebenarnya. Jadi nggak boleh baper, jangan bawa pribadi ke pekerjaan gitu Mas ya. Sangat berbahaya. Nanti ketika kita lagi down atau lagi sedih, kemudian posting yang sedih kan unlock juga tuh jadinya kan. Sementara yang kita bawa adalah nama institusi. Jadi emang nggak boleh baper. Benar. Harus kuat-kuat hati lah ya Don ya. Benar. Harus kuat mental juga ya Mas menghadapi komentar-komentar misalnya, jangan dibawa ke pribadi ya Mas ya. Betul sekali. Oke. Supaya kita lebih konkret nih Mas, kita pengen membedah akun media sosial yang pasti sudah familiar di kalangan standar sekalian. Kita bukan mau mengkritik sebenarnya, kita ingin memberikan review. Kalau orang biasa YouTuber review makanan, review unboxing, kita kali ini mau review akun media sosial milik beberapa komunitas yang ada di PKN STAN. Kita mulai dari yang pertama, mungkin yang ini cukup besar ya Mas ya, yang paling karena menaungi seluruh mahasiswa di Politeknik Keuangan Negara STAN, yaitu akun media sosialnya BEM Mas. Mungkin nanti Mas bisa lihat di Instagram gitu profiling mereka BEM PKN STAN. Kira-kira dari konten-konten yang mereka sudah terbitkan Mas, kurang lebih yang pengurusan sekarang ya Mas, kita nggak bicara yang sudah berlalu, artinya yang periode sekarang yang baru selesai dilantik. Kalau kita lihat dari postingan-postingan yang mereka lakukan dari mulai pertama kali mereka dilantik sampai dengan per hari ini Mas, apakah ini sudah cukup ideal untuk menggambarkan sebuah komunitas, dalam hal ini BEM, yang membawahi kurang lebih 11.000 mahasiswa di dalamnya Mas? Jadi gini sebenarnya, kalau misalkan saya juga kan mengelola akun yang cukup besar juga ya, Direktorat Jenderal Pajak itu cukup besar, mungkin sama besarnya dengan akun Politeknik Keuangan Negara STAN, PKN STAN. Pertama gitu kan, perwajahan. Saya ngomong display ini, perwajahan ini kan sudah terkonsep banget ya kalau BEM ini. Saya sebenarnya ada dua pendapat gitu. Apakah memang satu Instagram tuh harus dibikin satu fitur yang enggak, kalau warna sih jelas ya, konten key visual itu penting gitu. Kalau misalkan tadi ada warna key visual kayak krem gitu ya, coklat muda, itu menurut saya udah cukup bagus lah, artinya dia punya identitas tersendiri yang membedakan mungkin pengurus BEM tersebut dengan pengurus BEM sebelumnya. Tapi yang saya garisbawahi kayak misalkan keseragaman, jadi kayak misalkan kan udah ada pattern-nya tuh yang biasanya dia pakai tadi krem semua, kemudian sudah 3 layer kemudian ke atas itu. Nah, itu yang ada dua pendapat buat sebenarnya kita ngomongin efektivitas. Kadang-kadang kayak gini itu bagus ketika katakanlah postnya itu pertama konsisten dan dua homogen. Masalahnya kan nggak semua post itu homogen. Makanya kalau misalkan saya cobalah bandingin kayak misalkan sama IG-nya PKN STAN lah katakanlah, kan semuanya tidak layout yang sama gitu. Kenapa? Karena adanya dinamika di situ gitu, adanya naik turun, dan itu kalau saya sih pendapat saya lebih yang kedua gitu kan. Karena pertama untuk membuat satu konten yang homogen banget itu pertama dia harus punya tim desain yang kuat, itu saya yakin BEM punya, tapi yang paling penting adalah kontennya tuh harus bisa relate gitu. Percuma kamu bikin satu konten yang bagus secara tematik, secara layout, tapi akhirnya nggak relate gitu sama kondisi real itu. Jadi menurut saya, ketika saya harus membacai akun BEM ini, ya akhirnya saya yang tanyakan adalah apakah yang ditulis di sini itu sudah mewakili konten-konten yang relate terhadap keseharian mahasiswa. Itu aja. Kalau buat secara packaging orang sekali lihat itu oke, this is good gitu, karena semuanya sudah tertata rapi. Tinggal ini di post sekian apakah masih masuk relate sama mahasiswa nggak? Misalkan ada post Hari Pendidikan Nasional itu terkait sama apakah pendidikan itu yang pertama dibangun di mana gitu, diperingati karena apa. Jadi ada relasi-relasi yang harus dijaga. Nah, kalau BEM PKN STAN mungkin secara warna
bagus, cuma nanti yang harus dicek apakah day per day-nya itu relate atau enggak gitu. Kalau saya sih lebih cenderung suka yang kayak IG-nya PKN Stan, jadi dinamis aja warnanya bisa 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 bermacam-macam, cuma ada satu warna yang khas gitu, biru kuning kah atau Oke. kah gitu. Tapi sekarang kayaknya emang zamannya kayak gitu ya Mas ya. Semua ada lagi yang main kayak 9 kotak Mas. 9, 3. Iya. Itu gimana? Kalau menurut Mas cocok nggak sih sebenarnya itu diterapkan di akun media sosial komunitas ya? Kalau mungkin pribadi ya boleh lah untuk mau buat rapiin feeds biasanya dihapus foto-foto yang lama dan sebagainya. Dihapus Tapi sampai kalau kita nol. bicara komunitas sampai nol ya Pak. Apakah sepenting itu Mas memperhatikan sampai misalnya buat tiga kotak kayak tadi atau bahkan 9 gitu. Apakah itu terkesan hanya untuk visual atau nilai di dalamnya yang mau ditampilkan Mas? Nah, yang paling tuh sebenarnya tuh gini ya. Pertama ya kembali ke market. Kalau buat saya kan ini marketnya mungkin PMPK Instan, marketnya tentu saja mahasiswa STAN gitu kan. Nah, apa ya? Apakah patut atau enggak? Kembali lagi Don, apakah isinya itu masuk akal apa enggak gitu? Maksudnya relate sama apa enggak sama kejadian tiap hari itu? Apakah semua suara mahasiswa terwakili? Kan gitu. Pertanyaannya kembali ke dasarnya itu dulu gitu kan. Kayak kalau misalkan kalau buat saya sih buat saya ini cukup mewakili ya, tapi secara luas itu ini kelihatan bahwasanya nggak luas sebenarnya. Jadi apakah kalian jadi partisipatif terhadap konten seperti ini? Kan belum tentu. Secara visual nampak indah, tapi apakah tergerak untuk katakanlah komen atau katakanlah melakukan sebuah masukan terhadap BEM itu sendiri? Kan itu tujuannya. Mungkin dia secara konten itu bagus, tapi kalau misalkan tujuannya buat partisipatif, bisa jadi nggak bakal terlalu relevan karena wah ini bagus secara tampak doang, tapi dengan adanya informasi ini saya tidak ada tertarik buat melakukan aksi untuk melibatkan diri saya sebagai viewer ke dalam postingan media sosial tersebut, gitu Don. Jadi gitu. Kalau menurutku misalnya sih, dengan terlibat ikut share gitu Mas ya, share dan sebagainya Mas. share kemudian kasih ke orang gitu kan. Kalau misalkan cuma normatif sih ngapain gitu kan. Nah, karena kalau buat kami admin sosial media, engagement itu tidak diukur dari banyaknya like atau banyaknya komen, tapi banyaknya ini itu ada yang namanya sebuah engage up. Dia nongol di profil orang, dilihat sama orang. Itu nanti kalau di statistik media sosial ada kelihatan dan itu biasanya nggak tertampil di feednya orang itu, seperti itu. Itu statistik di belakang ada statistik. Dan perlu banget digarisbawahi bahwa sebuah komunitas kita sarankan untuk membuat media sosialnya dalam bentuk akun publik ya Mas. Kalau kita bicara Instagram misalnya kan masih ada juga komunitas yang kayaknya masih di akun private pribadi maksudnya Mas, bukan yang di bisnis, akun per bisnis. Kalau itu sebenarnya sudah kita kalau ngomongin private sama publik itu udah dari awal banget itu tonggaknya. Kalau kamu bikin sebuah komunitas, kamu private ya itu private community berarti nggak publik. Kan sesimpel itu. Jadi sama juga kayak misalkan di Twitter, kamu diprotek tuh tweetnya. Ya itu bukan buat komunitas ya, tapi kamu buat sendiri gitu kan ya. Ya jadi istilahnya itu basic banget tuh. Kita ketika ngomong itu harus di awal banget private sama publik. Ini mau private publik nih. Kalau di sini kita udah ngomongnya layout, ngomongin gimana caranya kita mengajak orang buat partisipasi, gimana caranya kita ngajak orang supaya dia bisa terlibat sama event kita. Nah itu kita di titik situ. Kalau misalkan private sama publik itu masih dipersoalkan sama si punya komunitas, berarti ya mohon maaf kita masih belum maju, masih belum ada di level yang kita ingin melibatkan orang terhadap event atau komunitas kita, gitu Don. Siap. Nah kita mau bedah akun kedua nih Mas, mungkin yang terakhir juga untuk kita mungkin nggak mungkin kita semua ya Mas ya, karena kita masih punya banyak sekali topik di belakang ini. Kita mungkin yang kedua akun kita supaya netral ya Mas ya, ini akun milik kita, milik dari bukan milik sih, yang milik kami. Mas Mehmet juga adalah foundernya, milik kami ya, di mana Mas juga founder, saya juga pernah menjadi ketua dan masih menjadi bagian dari Radio Blast Mas, radio kampus di Politeknik Uanggadegara STAN. Nah kalau menurut Mas sendiri tampilan dari Radio Blast sekarang Mas, setelah Mas tinggalkan bertahun-tahun pasca Mas lulus dari kampus tentunya, menurut Mas seperti apa Mas? Jadi saya bikin Radio Blast itu 2013 kalau nggak salah. Saya nggak tahu apakah masih diperingati juga. Jadi kalau nggak salah itu saya bikinnya 1 Oktober 2013. 1 Oktober Mas, persis. Masih tahun 2017. Jadi 7 tahun ini menurut saya salah satu ya istilahnya
karya saya buat kampus. Nah, kalau buat Radio Blast sendiri, menurut saya ya, yang pertama saya harus kritik ya. Ini kritik nih Don. Ya. Pertama, ini Siap. akunnya ini logonya kenapa nggak ganti dari zaman dulu? Itu logo saya yang bikin itu. Masih Logonya masih dipertahankan iya, sampai kok sekarang masih ya. dipertahankan. Kalau kadang-kadang saya mikir Hmm. ini logo ini sudah tidak up to date lagi sih menurut saya. Ini udah nggak up to date. Ini Iya. 2013 masih Iya. oke lah. 2015 masih oke, tapi sekarang kayaknya udah harus lebih dinamis lagi. Ini soal ini ya, soal logo. Kemudian kalau soal feed, karena saya adalah follower Radio Blast dari Iya, Mas. nol, ya iyalah saya yang bikin akunnya kan soalnya gitu. Jadi Benar. nah saya dari nol. Nah ini buat saya mungkin yang harus dipertahankan adalah konsistensi posting ya. Jadi kan ya nggak tahu sih, saya kalau mengelola sebuah akun komunitas atau sebuah akun yang punya jeda masa kepengurusan yang cukup panjang, itu harus istilahnya ya continue. Yang harus diubah kurang itu karena saya benar-benar ngeliatin itu, dia kadang-kadang ada jeda dia nggak ngepost apa-apa, not even an instastory. Nah, itu instastory. Dan itu yang bikin saya kayak misalkan, oh ya ini berarti ada konsistensi. Padahal kalau sebagai sebuah radio atau sebuah media harusnya konsisten. Setidaknya kalau misalkan setiap hari dirasakan berat membuat posting di feed, ya bikin di instastory. Kan seperti itu. Karena ada trik-trik supaya orang itu tetap engage gitu. Saya bisa menambah follower di Instagram, katakanlah, tidak hanya lewat dari feed, tapi bisa dari instastory. Dan sekarang fitur instastory yang semakin banyak tuh, ada pelibatan kayak misalkan fitur komen, fitur polling, question. Jadi kan menurut saya jadi banyak yang bisa diaplikasikan gitu. Buat saya sehari sekali buat instastory pun tidak terlalu sulit sebenarnya gitu. Tinggal bagaimana caranya untuk konsisten aja. Jadinya kalau fitnya itu kalau misalkan secara visual sekali visual saya mungkin teman-teman di stand sekarang udah melek visual banget lah, cuma secara continuity ini saya pertanyain lagi nih, nah ini continue nggak nih, jangan-jangan ada beberapa jangka waktu yang dia skip gitu kan, padahal ada event-event yang mungkin dibutuh publikasi atau mungkin ada hal-hal yang bisa dipublikasikan. Nah itu yang kayaknya ini persoalan masif deh buat mahasiswa stan ya, buat mengelola supaya continue itu. Sebenarnya bukan hanya di stan sih Mas, mungkin secara umum ya kalau komunitas, kecuali tadi kayak komunitas besar kayak BEM, karena mereka punya banyak sekali suara yang harus mereka wakili. Kalau misal kita bicara komunitas kecil yang anggotanya 50, under 100, biasanya ya itu tadi Mas, seperti saya bilang di awal, hanya sebatas report gitu Mas. Ya sih? Sehingga tapi eksistensi mereka kadang-kadang ada jedanya kayak Mas bilang. Betul, tapi harus ada penjadwalan Dol. Kita nggak bisa terlalu relax, akhirnya nggak menjadwal, karena jadwal itu penting. Mempertahankan eksistensi lah. Kalau misalkan kamu seminggu ngepost terus, kemudian seminggu 2 minggu enggak, kan jadi orang akunnya masih ada apa enggak nih? Jangan-jangan akunnya enggak ada. Nah, ya kayak gitu. Jadi sesimpel itu sih. Jadi mungkin nggak setiap hari, kan saya bilang nggak setiap hari harus ada, cuma untuk mempertahankan eksistensi misalkan seminggu sekali, seminggu 2 kali, 2 minggu sekali, yang penting continue aja. Dan konsisten ya Mas kan? Konsisten gitu. Dan itu yang paling berat sih, memang harus istilahnya ya saya mengalami sendiri, saya mengelola akun media sosial di JP itu juga saya sama Mas Farhan tuh namanya, yang membangun dari awal sampai 2019 itu juga kita tiap hari day to day basis gitu kerjaannya, monitor, kontrol, kemudian minta konten, kemudian koordinasi sama teman-teman yang lain, sama pegawai-pegawai yang lain gitu. Memang tiap hari, dan itu jujur memang melelahkan, cuma memang itu yang harus istilahnya pertanggungjawabkan, karena kita mengelola satu institusi, satu brand. Jadi ya eksistensi harus tetap ada meskipun tidak melulu tiap hari, katakanlah seperti itu. Karena Mas tadi menyinggung tentang penjadwalan setiap hari ini Mas. Jadi kan seperti ada banyak orang yang jual kalender konten dan sebagainya gitu kan Mas. Ada yang akun-akun menjual kalender seperti itu. Nah, sebenarnya dalam mengelola akun media sosial, kalau kita anggaplah kita baru pertama kali buat nih Mas, atau let's say nggak harus pertama kali buat, tapi kita mau berubah nih Mas. Apa yang harus kita buat dari paling awal Mas? Apakah misalnya merumuskan tujuan dulu, menyusun strategi, kemudian kita pilih platform, karena platform sekarang kan banyak sekali Mas, ada Twitter, Instagram, Facebook misalnya, TikTok bahkan yang terbaru kan, sampai kepada kalender posting tadi Mas, apakah sekali sehari, sekali 2 hari dan seterusnya. Step by step-nya seperti apa Mas yang ideal?
Kalau ideal pertama pasti yang tadi saya bilang di awal, nentuin marketnya dulu lah. Marketnya siapa nih, audiensnya siapa. Pastiin audiensnya, baru kita ngomongin yang bareng-bareng. Oke, kita audiensnya udah ada, tujuannya mau ngapain. Kemudian milih platform. Karena setiap platform tuh punya gaya yang berbeda-beda, Don. Kita mungkin tadi bahasa Benar, Instagram sentris semua. Instagram sentris sebenarnya eh, benar. Twitter kan sekarang lagi happening juga nih. Twitter lagi rame banget. Balik Nah, balik lagi, benar. rame-rame. TikTok juga lagi muncul kan. Jadi istilahnya platform itu harus disesuaikan dengan kebutuhan pertama sama sumber daya. Kebutuhannya itu sejauh mana mau dirangkul. Twitter pasti bakal merangkul lebih banyak orang daripada Instagram. Karena dia itu isi come, Hmm, isi go. Orang nge-tweet habis itu kan udah dilewatin aja. benar. Feed-nya akan terus Iya, mengalir terus. Tapi kalau Instagram, iya, whatever you post in the feed, it will stay there gitu kan. Kamu ketika nge-post apapun di iya. feed itu pasti stay, dan itu orang yang lebih banyak lebih banyak apa namanya mengatur gitu, kayak misalkan kayak tadi lah BEM sama Radio Bus, dia mengatur layoutnya gitu, tiga yang harus warnanya harus sama, karena itu akan stay terus. Kalau Twitter kan beda tuh. Nah, jadi platform itu jadi, Iya. pemilihan itu jadi penting, dan juga target audience. Dulu ketika saya di Direktorat Jenderal Pajak ngurusin akun media sosialnya, itu saya ngatur. Saya sama Mas Farhan lah, sama tim itu ngatur mana di Twitter itu seperti apa, di Instagram seperti apa. Mana yang di-post di Twitter gayanya seperti apa, mana yang di Instagram. Jadi ada beberapa konten yang tidak semua dihajar di semua media platform. Ada yang cuma di-post di Twitter doang. Ada yang cuma post di Instagram doang. Nah, itu yang harus apa namanya diperhatikan sama teman-teman sebelum ngomongin kalender konten. Jadi jangan-jangan asal wah ini ada desain baru udah hajar semua di semua post dalam waktu bersamaan. Tuh jelas yang Tinggal disesuaikan misalnya di IG kalau misal IG story biasa 9 kali 16, kalau yang feed 1 kali ya 1, kalau ya yang Twitter berapa kali berapa gitu masih dihajar satu konten ya Mas ya. iya ya, dan juga biasanya kan nggak semuanya sama. Di Twitter itu kita kan even cuma beberapa kata saja itu jadi konten. Kita nggak perlu bikin gambaran. Twitter kan mencuit kan ya. Cuma kata-kata doang nggak masalah gitu. Nah, jadi Ya, ada perilaku-perilaku seperti itu yang harus diidentifikasi dari masing-masing admin gitu. Adminnya misalkan admin Twitter nih, ya saya fokusnya adalah kata-kata gitu, karena gambar itu lebih cocok, akan lebih banyak dilihat ketika dipost di Instagram, kan seperti itu. Jadinya harus ada benar. apa namanya istilahnya fokus yang tersegmentasi ya. Saya fokusnya di Instagram, fokusnya di Twitter. Berarti gayanya di Twitter seperti apa, gaya di Instagram seperti apa. Dan ketika sudah nyaman seperti itu, baru kita ngomongin kalender konten. Kalender konten nanti kita ngomong waktu premier buat nge-tweet kapan, waktu premier buat nge-post Ya, di feed kapan, waktu premier buat post di Instastory kapan, ya itu. Jadi memang dari awal itu kita harus benar-benar tersistem gitu. Jadi dari nyari market, kemudian nyari platform, kemudian nyari bentuk kontennya seperti apa, desain key visualnya seperti apa, kemudian nanti pelaksanaannya seperti apa, habis itu dievaluasi lagi, terus ulang lagi, mau bikin konten seperti apa tiap hari, day by day. Jadi apakah media sosial itu jadi sepenting itu? Iya, dan semelelahkan itu memang jadi akun apa namanya, di salah satu pemegang akun yang kontrol akun tuh pasti capek. Admin media sosial tuh pasti dia cukup melelahkan karena dia akan berhadapan sama data, dia akan berhadapan dengan branding, dia akan berhadapan dengan cara benar. komunikasi. Jadi penting untuk mengenali setiap karakteristik media platform yang kita pilih ya Mas. Kalau Betul. misalnya Twitter lebih bagus kita arahkan kepada kata-kata, kalau Ya, kemudian gambar biasa lebih memang kita bermain di Instagram gitu kira-kira ya Mas ya. betul, betul, betul. Jadi memang ada yang Nah, cocok buat semuanya, ada yang enggak gitu. seberapa penting sebenarnya atau perlu nggak sih Mas sebuah komunitas itu update banget dengan semua media sosial yang ada? Kalau sekarang misalnya lagi hype tentang TikTok, apakah perlu sampai sebuah komunitas itu misalnya main TikTok, atau nanti 2 hari ke depan, 1 bulan ke depan, misalnya muncul satu media sosial yang baru, apakah kita perlu sebegitu cepat bergabung dengan media sosial itu, Mas, sebagai akun komunitas? Nah, nggak melulu sih. Sekali lagi kan setiap ini yang paling ini agak-agak teknis ya. Jadi teman-teman admin media sosial itu biasanya mengantongi, dia tahu istilahnya setiap media sosial itu paling banyak itu menyasar market yang mana. Gitu. Kan kita udah nentuin market di awal tuh. Nah, ketika di show di media sosial paling cocok itu di market yang mana sebenarnya. Kayak misalkan Twitter,
Twitter itu satu organisasi mungkin bisa cocok, bisa luwes di Twitter. Tapi di Instagram juga cocok. Tapi apa di TikTok tuh juga bisa gitu. Kan belum tentu. Ketika sudah katakanlah, oke, kita mengambil TikTok sebagai salah satu sarana buat kita promosi media. Nah, bentuknya seperti apa dulu kan? Apa iya organisasi Ya, kemudian ikutan kayak misalkan dance challenge gitu kan? Kan nggak melulu bisa relate gitu loh. Dia mungkin ada kalaupun iya pun pasti ada penyesuaian gitu karena nggak mungkin branding yang sudah dibangun penyesuaian. bagus-bagus di Twitter sama Instagram kemudian di TikTok brandingnya berubah, nggak bisa. Branding itu di semua platform harus sama. Kalau mau lucu ya lucu semua, kalau mau serius serius semua. Jadi ketika sudah dibangun di platform yang lain, kemudian ketika muncul di platform yang baru ya harus disesuaikan. Jangan sampai di platform yang baru itu brandingnya malah merusak branding yang udah ada di platform yang lama gitu. Benar. Nah, sekarang kita bicara tentang di tengah wabah ini, Mas. Kita kan semua dihimbau oleh pemerintah untuk tetap di rumah saja. Bahkan mahasiswa atau teman-teman kita standar semua kita juga harus menjalankan pembelajaran jarak jauh, Mas. Yang artinya membuat banyak sekali kegiatan kemahasiswaan yang selama ini regularly dilakukan terpaksa ditunda atau dengan sangat menyesal harus dibatalkan, Mas. Nah, sebenarnya apakah media sosial ini bisa menjadi satu media alternatif atau jalan keluar dari kondisi di mana kita harus di rumah saja, tetapi kita tetap produktif, Mas, sebagai sebuah komunitas. Kita tetap memberikan sumbangsi kepada kampus, sumbangsi kepada mahasiswa di lingkungan daripada komunitas kita itu, Mas. Iya, jadi kalau misalkan sekarang apa ya istilahnya, saya juga sebenarnya saya selain kemarin ngurusin Techsmin dan ngurusin Heroin Akbar, sekarang kan saya juga ongoing juga bikin webinar juga sama teman-teman dari namanya Klub Bisnis dan Karir Stan KBK Talk gitu kan, menghadirkan alumni Stan juga yang sangat-sangat mungkin inspiratif. Kemudian saya juga punya podcast yang namanya Astoge itu. Jadi istilahnya, nah itu gini, apa namanya, sumbangsi itu banyak bentuknya. Apakah media sosial bisa digunakan untuk membuat sumbangsi? Bisa banget. Tergantung, tapi kita harus ingat dan harus shifting, harus penyesuaian. Kayak misalkan kuliahnya Doni nih, tadinya harus tatap muka, harus sekarang PJJ, perkuliahan jarak jauh, lewat Zoom meeting. Nah, webinar juga sama. Webinar kan kita juga bisa bikin webinar basisnya YouTube gitu. Kalau kemarin kita lihat teman-teman dari beberapa stasiun TV bikin konser live streaming di YouTube juga. Artinya dan juga sekarang ada yang berpindah di beberapa platform itu kita harus membeli tiket supaya ikut konser. Jadi apakah ada hal yang bisa kita kontribusikan selama kita WFH, selama kita berbatas physical distancing ini? Wah, bisa banget, banyak banget caranya supaya orang itu ikutan join lah atau berpartisipasi. Kita bisa buat diskusi. Sekarang malah menurut saya bakal lebih gampang. Kita nggak perlu ketemu gitu kan. Sekarang kalau dulu zamannya harus ketemu kan, janjian meeting itu tunggu-tungguan, kamu di mana sekarang kan kamu nggak harus bilangnya udah berangkat padahal belum mandi gitu, Mas, ya. OTW gitu kan, OTW tapi masih sisiran, masih baru bangun gitu kan. Kalau sekarang kan dengan adanya Zoom meeting, dengan adanya webinar lewat YouTube, kita nggak harus keluar rumah supaya bisa melakukan sesuatu. Dan itu menurut saya adalah kesempatan yang luar biasa gitu. Kita tidak bisa dikalahkan oleh situasi selama kita punya kemauan dan kreativitas ya, Mas. Betul. Bahwa media sosial ini bisa menjadi jalan keluar kan. Kita tetap aktif, bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita, dengan komunitas kita, dengan platform-platform yang ada gitu ya, Mas ya. Sekarang nih kita stand live di Instagram sama di YouTube. Itu kan salah satu bentuk kita partisipasi buat komunitas juga kan. Gitu loh. Benar. Dan supaya teman-teman masih ingat kepada kampus, Mas. Kita tetap say hi. Say hi. Oh, ternyata kampus itu masih aktif juga, masih bekerja juga teman-teman yang di PKN gitu kan. Teman-teman mahasiswa juga masih berkegiatan sesuai dengan fungsinya gitu kan, Tridharma perguruan tinggi gitu kan. Nah, dan kita juga dari cara seperti ini misalkan banyak shifting, tapi yang jelas harus punya adaptasi sih, Don. Jadi kayak misalkan ya radio, kita ngomongin kayak misalkan yang Radio Blast, radionya kita, Don. Radio Blast kan jadinya kita nggak bisa siaran nih. Tapi kan kita tetap bisa membuat siaran berbasiskan podcast gitu kan. Misalkan rekam podcast pakai aplikasi yang latensinya paling rendah. Jadinya kayak misalkan kamu ngobrol via online meeting gitu kan, pakai platform apa. Sekarang banyak sih bisa pakai Discord gitu kan.
terus direkam, kemudian jadi podcast. Jadi artinya tetap ada siaran, cuma caranya mungkin di shifting, tidak langsung siaran di studio, tapi dari rumah masing-masing ngobrol, ada tema yang dibahas, ada permasalahan dikupas, direkam, kemudian diupload melalui podcast milik Radio Blast misalkan. Jadi tetap banyak caranya, tinggal bagaimana kreativitas kita itu dalam menyesuaikannya, kayak gitu dong. Bisa banget lah, saya percaya standarnya jago-jago lah standar ini. Generasi milenial sih Mas, udah peka dengan media sosial yang ada. Nah, kunci terakhir nih Mas, mungkin karena keterbatasan waktu juga, kalau kita bicara tentang yang tadi Mas, kalender, kalau kita kapan sih waktu terbaik Mas? Karena kita membuat sebuah konten kan nggak bisa dipungkiri ya, sebagai admin pun kadang-kadang udah buat capek-capek, kenapa yang nonton cuma segini gitu. Kita buat live atau buat postingan yang like cuma sedikit, itu pasti kita baper juga ya Mas ya, sedih gitu sebenarnya. Apakah masalah ini sebenarnya bisa teratasi Mas dengan kita tahu kapan jam terbaik, hari terbaik untuk kita posting? Misalkan kita ambil 2 platform Mas, Instagram dan Twitter Mas. Gini, ini pengalaman aja, kita ngomongin basis pengalaman saya karena saya nggak mau ngomongin hal yang abstrak ya. Teoritis gitu. Saya ngelola Direktorat Jenderal Pajak akun Dijen Pajak RI itu ketika waktu itu saya 24 jam dan megang HP. Bayangin, 24 jam saya megang HP. Wow. Itu riset, Don. Riset. Kapan sebenarnya waktu terbaik pelibatan, engagement paling tinggi itu kapan? Saya pernah nge-tweet jam 1 pagi. Saya pernah nge-tweet jam 3 pagi. Saya pernah nge-tweet jam kerja, jam 8, jam makan siang, jam pulang kantor. Jadi intinya setiap jam itu ada yang namanya kita trial and error. Itu yang paling penting. Jadi jam prime time itu selalu sama di setiap prime time kita ketika hari biasa tidak puasa, yaitu setelah jam 7 sampai jam 9 itu prime time. Sama jam makan siang. Itu di mana orang paling banyak megang HP. Itu di Twitter sama Instagram most of the time sama. Tapi ketika puasa agak malam dikit nih. Biasanya kan ada ibadah tarawih tuh, jadi jam 8 ke atas, jam 8 sampai jam 10 rame. Kemudian kalau siang juga, ya siang pagi sampai siang sama, cuma biasanya menjelang berbuka itu jadi prime time lagi. Kayak kita kan ini syuting di saat kita live di saat prime time nih, menjelang berbuka gitu. Nah, jadi biasanya nemeni ngabuburit ya Mas ya? Ya, ngabuburit. Nah, itu sama di Twitter sama di Instagram. Itu sama. Jadi kalau bedanya adalah kalau di Instagram itu kita harus istilahnya gini, sabar. Admin media sosial baper pasti, orang bikin konten bagus-bagus, apa yang lihat sedikit pasti. Karena dia nggak sabar. Jadi istilahnya gini, ketika Instagram itu kan ketika kita melihat feed Instastory itu kan biasanya panjang-panjang tuh, orang-orang kan banyak, apalagi ada selebgram kalau kamu follow kan. Kamu harus sabar ketika ngasih story. Dan satu lagi, sebisa mungkin story-nya kalau di Instagram itu yang melibatkan komunikasi partisipatif, bikin komen kah, bikin question kah, bikin polling kah, apapun itu. Karena apa? Karena kalau cuma berbasis siapa yang ngelihat doang itu, kita nggak tahu apakah orang itu paham nggak dengan informasi yang kita sampaikan. Atau cuma pas aja kan Mas? Iya kan, bisa cuma di next, nah gitu kan. Tapi kalau ketika ada feature question, kita bisa mengukur, oh question ini yang langgepin beberapa, berarti aku informasi ini cukup banyak merespon nih. Nah kayak gitu. Jadi ketika sudah punya kemasan seperti itu, baru punya ideal tuh. Biasanya memang saya sama teman-teman konten dulu di Dijen Pajak juga ngobrol-ngobrolasi nih, konten yang lucu, konten yang menarik. Kita juga di post di saat jam-jam menarik, jam-jam orang-orang relax untuk bisa tertawa. Nah, jadi pas jam makan siang kita hajar des, wah lucu, pasti engagement-nya tinggi. Tapi ketika misalkan gagal ya Don ya, katakanlah, ya nggak masalah gitu. Emang ada kalanya kita ngerasa ini konten kayaknya lucu nih, bakalan happening, bakalan meledak. Ternyata ketika di post biasa aja gitu. Itu terjadi setiap waktu kok. Saya sama teman-teman Astroge ketika bikin podcast juga, ini kayaknya lucu nih, tapi yang dengerin dikit. Pas bikin KBK Talk, kayaknya karena kan subjektivitas kita kan Mas. Betul, pasti ada itu. Tapi jangan sampai kita ketika kita bikin post juga, itu kita mempertimbangkan data. Jadi harus mempertimbangkan data buat nge-post, tapi ketika sudah dievaluasi ternyata ada yang kurang, berarti ada masalah di A, B, C, D, bisa jadi bahan evaluasi supaya perbaikan ke depannya. Kayak gitu, Don. Siap. Yang penting kita tidak boleh langsung menyerah Mas ya, karena media sosial ini adalah mesin, kita harus trial and error ya. Betul. Sama kayak kita misalkan bikin event juga gitu kan, bikin event juga nggak kan long term gitu kan, itu nggak
nggak mudah dan pasti melelahkan. Itu pasti ada kalanya merasa wah jenuh nih, capek. Ya memang wajar kan, manusia nggak mungkin kuat 100% setiap hari ya. Artinya ketika jatuh Benar. ingat oh iya, yang saya hadapin adalah orang banyak. Yuk bangkit lagi pelan-pelan. Ketika butuh capek beristirahat, kasih jeda 2-3 hari istirahat, oke kita bikin lagi, gas lagi. Jadi yang penting konsistensi, Don. Konsistensi itu tidak melulu tiap hari, ingat. Tapi yang penting dia ketika ada eksistensinya terus menerus, seminggu sekali, seminggu 2 kali, yang penting ada. Benar. Baik, kalau aku coba menyimpulkan nih Mas, jadi intinya teman-teman kalau kita menjadi sebuah akun media sosial ya, media sosial komunitas, yang paling penting tadi adalah kita riset pasar, kita kenali siapa yang mau kita tuju, apa yang mereka sukai, tapi kita juga tetap harus menjaga citra kita. Kita membahas, kita harus menjaga nama baik komunitas yang kita naungi. Kita nggak boleh baper sebagai admin tadi, trial and error, jangan buru-buru untuk posting ya, coba aja siapa mana kita tebar jalah, mana nanti yang bagus itu kita pertahankan. Karena kunci paling utama tadi dari Mas Mehmet tadi adalah yang penting kita konsisten menjaga eksistensi kita. Thank you so much Mas Mehmet atas waktu sharing-sharingnya. Makasih banget Stan Live buat sudah memberikan waktunya sharing-sharing di IG PKN Stan. Semoga kuliahnya lancar ya. Semoga kuliahnya lancar. Standar-standar yang di luar sana juga menghadapi ujian-ujian juga bisa lulus juga dengan nilai yang sangat baik. Amin. Terima kasih Mas Mehmet. Thank you so much teman-teman Stanners yang sudah bergabung. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankannya. Selamat Hari Raya Waisak juga bagi teman-teman yang merayakannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Doni Kristianto, Mas Mehmet. Pamit undur diri. Sampai berjumpa di Stan Live episode berikutnya. Dadah Stanners.